Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Salma Kamelia dengan NIM 2524006, program studi tadris bahasa Inggris kelas A di tugas video. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah buku tentang harmonisasi sains dan agama. Nah, bukunya itu adalah Ian G. Barbour, 1997, Religion and Science, Historical and Commentary Issues. Ini tuh buku tentang harmonisasi sains dan agama karyanya Barbour tahun 1997. Jadi tentang relevansinya antara sains dan juga agama yang perlu kita bahas. Nah, karena bukunya itu banyak banget, saya sudah merangkum ini dalam beberapa dokumen. Kayak Nah, di sini saya akan jelasin versi singkatnya saja dalam bahasa Indonesia. Karena materinya sangat banyak, saya akan memilih di bab 2 atau part 2 dalam model and paradigm. Nah, di sana tuh ada structure of science and religion, the role of model, the role of paradigm, tentativeness and commitment. Nah, itu tuh apa saja sih? Ayo kita bahas. Jadi, dalam bukunya Barbour itu terdapat 4 bab. Nah, 4 bab tuh di sana ada subbab-subbab yang menjelaskan antara agama dan sains. Di sini aku milih bab 2-nya. Bab 2 di subbab nomor 2-nya, model and paradigm. Nah, di sana tuh bahas tentang the structure of science and religion. Sebelum itu, aku bakal jelasin dulu apa sih model and paradigm yang ingin dibahas sama Barbour di sini. Jadi tujuannya bab ini itu adalah Barbour ingin menunjukkan ada paralel metodologis antara sains dan agama. Nah, paralel metodologis itu apa sih? Metodologis itu adalah kemiripan cara kerja suatu. Nah, di sini yang akan dibandingkan adalah sains dan agamanya. Di sini akan mencari kemiripan cara kerjanya antara sains dan juga agama. Yang membandingkan struktur dasar keduanya, sains. Sains itu kalau kita pikir kan langsung di data ya, data, matematika, biologis, kimia dan sebagainya. Nah, itu yang jadi modelnya. Lalu kalau agama, kita tuh pasti langsung mikirnya di pasti religius, cerita ritual, kepercayaan dan sebagainya. Nah, di sini ia membandingkan struktur dasar keduanya dulu nih, modelnya antara sains dan juga agama. Dialog antara sains dan agama bisa dibangun dengan menyadari kemiripan metodologis, bukan hanya menekankan perbedaan. Nah, selama ini kita pikir bahwa sains dan agama itu pasti bertolak belakang. Tapi gimana caranya Barbour itu ingin menyatukan keduanya, bukan menyatukan yang benar-benar harus bersama, bersatu itu bukan, tapi cari kemiripannya. Agar apa? Agar tidak terjadinya konflik lagi antara sains dan agama. Ini tuh ingin menekankan bahwa bisa loh agama dan sains itu berjalan secara bersamaan. Nah, oke. Lanjut di Structures of Science and Religion. Di sini, Barbour menjelaskan bahwa baik sains maupun agama memiliki struktur konseptual yang serupa. Oke, udah dijelasin ya di awal ya. Struktur konseptual yang serupa. Sains itu ada data, ada observasi, teori, model, dan sebagainya. Kalau agama itu ada pengalaman religius, kitab suci, yang sebagai simbol, dan komunitasnya, pengikutnya ya. Nah, kedua bidang ini tuh nggak murni benar-benar fakta dan nggak benar-benar doktrin, melainkan membentuk suatu kerangka interpretasi yang dipengaruhi oleh tradisi, pengalaman, dan komunitas. Jadi kedua bidang ini tuh kalau sains itu data ya nggak benar-benar data, karena bisa apa? Misal kita mengukur matahari ukurannya sekian A, tapi bisa saja bergantinya tahun, bergantinya musim itu matahari bisa ukurannya berubah jadi B. Jadi data tuh nggak sekedar data tuh bisa berubah seperti itu. Lalu untuk doktrin itu agama ya. Eh, Kedua bidang ini, doktrin itu dipengaruhi oleh tradisi, pengalaman dan komunitas. Jadi nggak semata-mata kita tuh harus percaya kepada satu Tuhan. Nah, buktinya apa? Buktinya banyak agama yang di dunia ini. Nah, mereka itu mengikuti Tuhan yang mereka percayai. Seperti saya percaya pada Allah. Nah, Allah itu satu dan saya percaya hanya dialah Tuhan saya. Tapi bagi agama lain, mereka juga punya Tuhan lain yang mereka yakini. Mereka yakini juga Tuhan mereka itu cuma satu, nggak ada Tuhan lain. Nah, seperti itu. Tapi walau pemikiran Tuhan satu-satu seperti itu tuh nggak semata-mata pemikiran doktrin yang harus mempercayai Tuhan tersebut, tapi menurut kepercayaan para komunitas dan keyakinannya. Dengan kata lain, agama tidak hanya keyakinan buta, dan sains tidak hanya fakta objektif murni. Keduanya punya struktur kompleks yang saling membentuk. Nah, seperti tadi kan,
nggak bener-bener doktrin, nggak bener-bener data yang fakta, itu tuh keduanya udah berarti udah membentuk nih ada kesamaan, nggak berarti nggak mutlak sifat keduanya. Lanjut, the rule of model. Nah, di sini tuh jelasin tentang model dalam sains seperti tadi udah dijelaskan, ada atom, kimia, biologi, astronomi, dan juga galaksi. Itu bayangannya sains kalau kita pikir langsung seperti itu ya, apalagi langsung mikir fisika, hitung-hitungan seperti itu. Nah, hal itu tersebut tuh nggak cuma realitas literal, tapi cara berpikir untuk membantu menjelaskan data. Benar. Itu cara pikir kita, adanya sains itu kan untuk membuat kita tuh mikir secara logika. Gimana ini bisa bergerak, bagaimana bumi berputar, seperti itu. Itu tuh butuh data. Dalam model agama, metafora atau simbol seperti Tuhan sebagai Bapa, Raja, dan Gembala. Di sini simbolnya agama tuh, of course, tadi Tuhan. Ada yang menyebutnya dewa, ada yang menyebutnya Bapa, Raja, Gembala, dan lain sebagainya menurut kepercayaan komunitasnya masing-masing. Nah, itu tuh nggak cuma deskripsi harfiah, tapi gambaran yang menuntun pemahaman iman. Jadi Tuhan itu hal yang mereka percayai yang menjadi pemimpin uh, mereka dalam beriman atau secara spiritualnya. Jadi model dalam alat interpretatif yang menjembatani antara pengalaman manusia dengan realitas yang lebih dalam, baik itu fenomena alam dan realitas ilahi. Model ini alat interpretatif ya, karena maksudnya tuh nggak sekedar alat ya. Kalau dibilang Tuhan sebagai alat itu malah kesannya kasar banget ya. Jadi intinya tuh model itu sebagai wujud kita, pandangan kita tuh akan pandangannya kita tuh apa ya, gambarannya kita beragama tuh apa sih, berarti meyakini adanya Tuhan. Nah seperti itu, meyakini modelnya sains itu apa sih, ada fisika, ada biologi. Oke, masuk ya. Barbour menekankan bahwa model tidak absolut, melainkan tentatif dan terbuka untuk koreksi. Nah, jadi model itu nggak absolut. Ya, seperti tadi, dalam sains maupun agama tuh nggak mutlak. Dalam sains data bisa berubah, dalam agama bahkan Tuhannya bisa berbeda-beda setiap orang itu. Satu orang, maksudnya tuh gitu, satu orang meyakini satu agama. Nah, misal punya teman, nah, temannya tuh punya agama sendiri dan meyakini Tuhan yang lain. Nah, tidak absolut kan, nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya, tergantung keyakinan mereka masing-masing seperti itu. Lalu nomor 3, the rule of parodies. Konsep ini dipinjam dari Thomas Kuhn, The Structure of Scientist Revolution. Jadi si Barbour ini merujuk ke Thomas Kuhn, paradigm science, kerangka besar yang membentuk cara ilmuwan melihat dunia. Misalnya paradigm Newtonian dan paradigma realitas Einstein. Ini tuh kayak paradigma sains. Itu tuh kerangka besarnya tuh membentuk ilmuwan melihat dunia. Jadi cara para ilmuwan tuh menemukan data-data bagaimana tentang suatu hal itu terjadi. Misal Einstein dengan pemikirannya, Newton, terus ada lagi Galileo, dan lain sebagainya. Paradigma agama, tradisi besar iman, Kristen, Islam, Buddhism, dan membentuk cara seorang menginterpretasikan pengalaman religius. Nah, itu tuh kerangka dasarnya juga. Jadi setiap agama itu kan punya tradisi ya, dan itu beda-beda. Misal Islam, apa ya? Karena saya di Jawa dan tinggal di Indonesia, otomatis kayak tahlilan, marhabanan itu kan tradisinya. Nah, Kristen merayakan Natal, merayakan Halloween. Buddha itu biasanya beribadah dengan cara seperti ini, dengan ada apa ya namanya ya sebetulnya, maaf saya lupa, itu tuh seperti asap ya. Nah seperti itu tradisi besar. Nah itu tuh buat apa? Itu tuh buat sebagai bentuk kalian itu meyakini suatu agama tersebut, seperti itu. Lanjut, paradigma tidak hanya menyatukan teori, tapi juga mempengaruhi pertanyaan apa yang dianggap penting, metode apa yang sah, dan apa yang diterima sebagai jawaban. Ya, paradigma tuh nggak cuman nyatuin teori. Teori itu misal kalau, oh kamu Islam, tapi nggak ada buktinya gitu loh, kamu Islam itu apa gitu. Terus aku percaya Einstein kok, aku percaya Newton, tapi nggak sekedar teorinya saja kamu percaya bilang, tapi juga mengaruhi pertanyaan ya, mendalami lebih dalam apa itu yang kalian yakini, dengan cara misal Islam itu ya menjalani tradisinya, menjalani ibadahnya, syariatnya,
Begitu juga dengan Kristen dan Buddha, mereka beribadah itu nggak cuman biar nggak, mereka tuh nggak mengklaim diri mereka, oh, aku beragama, tapi tidak melakukan apa yang mereka yakini. Lanjut juga dengan pernyataan Newton, misal teori gravitasi yang menjadi itu nggak percaya kalau gravitasi itu apa ya, ada, dan Newton itu menemukannya, itu Newton yang menemukan gravitasi seperti itu. Nggak cuman hanya mengklaim seperti itu saja, tapi dibelajari lebih dalam biar nggak cuma teori saja. Perubahan paradigma dalam agama lebih lambat dibandingkan sains, tapi tetap mungkin. Misalnya reformasi protestan sebagai shift paradigma keagamaan. Nah, contohnya perubahan paradigma itu, kalau sains cepat tuh karena suatu hal tuh pasti berubah-ubah. Misal data tentang lagi nih tentang luar angkasa, panasnya matahari bisa aja menurun atau bisa tinggi, itu bisa berubah-ubah. Nah, makanya perubahan paradigmanya sains itu lebih cepat. Kalau agama itu misal dari suatu kaum agama dan pindah ke agama lain untuk alasan tertentu, misal menemukan kebenaran, menemukan jati diri, atau yang biasanya itu karena ingin menikah seperti itu. Pembahasan yang terakhir, tentativeness and commitment. Nah, tentativeness itu apa sih? Keterbukaan atau kerendahan hati intelektual. Dalam sains, semua teori bersifat sementara, bisa diganti jika ada bukti baru. Dalam agama, interpretasi juga bisa berkembang seiring pengalaman dan refleksi baru. Nah, ini tuh tentativeness itu tentang keterbukaan. Kedua-duanya tuh saling sama-sama terbuka. Sains itu nggak absolut, nggak mutlak seperti tadi, bisa berubah datanya. Dalam agama juga, jika seseorang itu menemukan bukti bahwa spiritualnya itu menunjukkan suatu kebenaran yang lain, itu bisa saja seorang itu meyakini hal lain juga. Lalu untuk komitmen, loyalitas. Dalam agama, orang berpegang pada tradisi iman tertentu. Dalam sains, ilmuwan juga biasanya berkomitmen pada suatu paradigma sebagai bukti kuat masa perubahan. Nah, loyalitas. Keduanya sama-sama punya pengikut atau komunitas yang loyal. Contohnya apa? Contohnya agama. Tentu agama yang loyal itu pengikutnya, misal nih dalam Kristen ada yang namanya para suster. Nah, dalam suster itu mereka benar-benar beribadah kepada Tuhan mereka dan benar-benar meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Itu loyalitas dia. Lalu dalam sains itu loyalitasnya misal kamu berpegang teguh pada hukum Newton 1. Newton 1 itu nggak bisa berubah sampai kamu menemukan hukum yang lain yang bisa menghubungkan Newton 1. Jadi ini tuh sebagai patokan. Jadi kita berpegang teguh komitmen pada rumus ini sebelum menemukan rumus yang lain yang bisa merubahnya. Intinya, baik sains maupun agama menuntut kombinasi rendah hati untuk merevisi pandangan, tapi juga komitmen untuk memberikan arah yang diinginkan. Jadi walaupun ini bertolak belakang antara kerendahan hati merevisi pandangan dan juga komitmen, keduanya itu sama-sama untuk memberi arah dan identitas. Nih berarti bisa diambil kesimpulan ya dari tadi, data itu pengalaman tuh. Sains dimulai dari data observasi, eksperimen. Kalau agama dimulai dari pengalaman religius, ritual, dan cerita. Kedua, teori tadi, doktrin atau kepercayaan. Sains dapat dijelaskan lewat teori ilmiah, sedangkan agama menjelaskan religius diinterpretasikan lewat doktrin dan keyakinan. Untuk model sendiri, sains menggunakan model ya atom, tata surya, dan sebagainya. Agama juga menggunakan model yaitu Tuhan sebagai iman mereka. Lalu paradigma, tradisi iman. Sains paradigma ilmiah itu kuantum, Newtonian, relativistik, dan sebagainya. Untuk agama, kerangka besar tradisi yang ada di agama Kristen, Islam, Hindu, dan sebagainya, yang mempengaruhi cara pengalaman diinterpretasikan. Tentativeness dan komitmen tadi, sains teori bersifat tentatif, bisa direvisi, tapi ilmuwan tetap berkomitmen pada paradigma tertentu sampai ada revolusi ilmiah yang baru yang menggantikan sebelumnya. Untuk agama, iman melibatkan komitmen pada tradisi tertentu, tapi juga berkembang dan ditafsir ulang seperti itu. Mungkin jika belum paham nih, dalam agama Islam ya ada yang namanya sholat. Kita komitmen kalau sholat tuh ya berdiri, takbiratul ihram, rukuk, dan sebagainya, tapi juga bisa berkembang dari tafsir ulang. Nah, itu contohnya apa? Misal orang yang sakit, mereka tidak bisa berdiri. Nah, itu tuh bisa sholat dengan keadaan yang dia bisa untuk melakukan ibadah gitu loh, tanpa meninggalkan. Bisa sambil berbaring, sambil duduk, atau bahkan bisa sambil hanya berkedip mata. Seperti itu.
Jadi singkatnya adalah paralel metodologis adalah persamaan pola cara kerja antara sains dan agama. Mesti objeknya beda antara alam dan juga realitas ilahi. Oke, sekian pembahasan saya pada buku baru-baru ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.